Oke, nah di sini kita punya soal mengenai penurunan tekanan uap ya. Suatu larutan encer dibuat dari 7 gram formamid yang dilarutkan dalam 146,8 gram air. Nah, kalau ada kata-kata dilarutkan dalam, otomatis ini ya terlarut. Ini pelarut. Dilarutkan dalam, ini pasti pelarut, ini pasti terlarut. Yang kedua, ingat baik-baik di soal biasanya air ini berperan sebagai pelarut. Oke? Nah, tekanan uap jenuh larutan pada suhu 30 derajat Celcius sebesar 31,2 mm merkuri. Nah, ini tekanan uap jenuh larutan berarti P ya. Nah, ini P-nya. Nah, oke, ini terlarut. Ini pelarut. Nah, ini massa ya. Nah, oke. Jika tekanan uap air murni, nah kalau ada murninya ini pasti ini P0. Nah, P0 ya. P0 atau P derajat sama aja. Pada suhu tersebut 31,8 mm merkuri. Tentukan massa molekul relatif berarti MR-nya. Senyawa formamid berarti molekul relatif dari si terlarut ya. Formamid di sini berperan sebagai terlarut. Oke, ini kan hubungannya dengan penurunan tekanan uap ya. Berarti ada 3 rumus yang harus kalian hafal ya. Ini penting banget. Delta P sama juga dengan XT kali P0. Yang kedua delta P sama juga dengan POP, P0 dikurang P. Yang ketiga ada P. Nah, kalau P ini ya, kalau nggak ada deltanya, semuanya P. XP kali P0 gitu. P, ini juga P. Kalau ada deltanya, ada T-nya gitu. Nah, ini rumus penting nih. Oke, berarti kalau kita mau mencari molekul relatif ya, bisa menggunakan ini ya, yang ini. Bisa menggunakan dua rumus ini, 1 sama 2 ini bisa. Ini juga pakai yang ini juga bisa, sama aja sih. Saya mau menggunakan yang ini aja. Nah, kedua rumus ini. Jadi gini ya, XT ya, XT. Ini kan rumusnya karena terlarut ya udah terlarut di atas, mol terlarut dibagi mol total ya. NT plus NP. Mol terlarut dibagi mol terlarut plus mol pelarut. Kayak gitu ya. Nah, mol ini kan rumusnya massa dibagi molekul relatif. Iya kan? Nah, berarti NT-nya dapat nanti nih. Nah, oke. Kita cari delta P dulu ya. Delta P sama juga dengan P0 dikurangi P. P0-nya di sini udah ada 31,8. Satuannya milimeter merkuri. P-nya di sini udah ada, ini tekanan uap jenuh larutan. Ini pasti P ya, 31,2. 31,2. Nah, ini kalau kita hitung-hitung dapatnya 0,6 mm merkuri. Kayak gitu ya. Nah, ini kayaknya kecepatan deh saya jelasinnya ya. Ya, kalau belum paham ulangin aja videonya ya. Insya Allah nanti kalian paham. Oke, delta P-nya udah ada. Berarti P0 ya, kita perlu P0. P0-nya di sini juga udah ada. Ini P0-nya 31,8 mm merkuri. Nah, kita pakai rumus yang ini. Nanti kan dapat XT, ya kan? Nah, baru kita jabarin ke sini. Nah, oke, kita masukin ke rumusnya. Delta P sama juga dengan XT kali P0. Delta P-nya di sini 0,6 sama juga dengan XT kali P0-nya 31,8 ya. Nah, sehingga XT-nya kita peroleh ya. Ini kan sama-sama milimeter merkuri ya. Satuannya boleh kita coret ya. Nah, sehingga XT-nya ini kalau kita hitung dapatnya 0 ya, 0,0188 ya. Nah, ini kita bulatin aja ya, kita bulatin menjadi 0,019 kayak gitu ya. Nah, oke, kita naikin aja nih 88 jadi
kayak gitu ya. Nah, boleh nih dinaikin agar enak menghitungnya. Nah, udah dapat XT ya. Nah, jadi gini ya. Ini kan formamid itu kan larutan encer ya. Formamid itu larutan encer. Jadi ya, NT ini, mol terlarut ini sangat kecil harganya. Ya, sangat amat kecil. Jadi kalau kita jumlah dengan ini, itu sama juga dengan NT dibagi NP ya. Nah, ini sangat kecil harganya, larutan encer itu sangat amat kecil. Jadi ibarat kalau kita 2 gitu ditambah 0,006 gitu kan sama juga dengan 2,00. Nah, ini sama juga dengan 2 gitu, ibaratnya kayak gitu ya. Jadi karena larutan encer itu nilainya sangat amat kecil, ya udah kita anggap saja NT plus NP ini sama juga dengan NP gitu. Karena 2,006 ini kan sama juga dengan 2 kayak gitu ya. Oke, semoga aja kalian paham ya. Nah, ya udah XT-nya kita anggap ini aja ya, boleh ya dianggap gini asalkan ini larutan encer gitu. Ini formamid itu terlarut ya. Nah, sehingga karena XT-nya di sini 0,019. Nah, ini sama juga dengan, nah ini mol terlarut. Oke, molnya di sini belum ada ya. Nah, mol terlarut itu kan sama juga dengan massa dibagi molekul relatif. 7 dibagi molekul relatif. Molekul relatifnya di sini kan yang ditanyakan ya. Terlarut di sini formamid. Nah, ini punyanya terlarut. Sedangkan pelarut ya. Nah, massa pelarut di sini 146,8 dibagi molekul relatif. Molekul relatif dari air itu 18. Nah, 18 ini dapat dari mana, Kak? Nah, oke, molekul relatif H2O. Atom relatif dari H itu kan 1. 1 kali 2, 2. Oksigen itu 16. Jadi kita jumlahin dapatnya 18. Kayak gitu ya. Nah, kalian harus hafal nih molekul relatif dari air. Biasanya di soal itu tidak dicantumkan ya. Nah, 146,8 dibagi 18 itu dapatnya 8,16 ya, 8,16. Nah, kita masukin aja ya. XT-nya di sini kita anggap saja NT dibagi NP, berarti 7 per molekul relatif dibagi ini ya, 8,16. Nah, oke, ini 8,16 per 1. Nah, jadi ini bisa kita balikin ya. Nah, jadi 0,019 ini 7 per molekul relatif dikali, nah ini kita balikin aja jadi 1 per 8,16 kayak gitu ya. Nah, sehingga molekul relatif, oke, kita lanjut di sana aja ya. Nah, molekul relatifnya sama juga dengan ini, pindah aja ya, ini tukar aja. 0,019 sama molekul relatif itu tukar aja. 7 kali 1 7 ya, dibagi 0,019 dikali 8,16. Nah, kini dapatnya 45 ya, 45,149. Nah, 1496. Nah, ini kita bulatin aja ya. Oke, di sini ya kita bulatin menjadi 45,15. Nah, kayak gitu ya, 45,15 gram per mol ya. Nah, ini jawabannya ya, 45,15. Oke, semoga aja kalian paham. Nah, di akhir video ini ya, kata kuncinya ya untuk sifat koligatif larutan ini kan ada 3 rumus nih. Nah, saya saranin kalian tuh harus hafal ini ya. Kata kuncinya tadi kan udah saya kasih tahu ya cara mudahnya. Kalau delta P ya udah ada T-nya. Oke. Kalau delta P, yang kedua POP, yang ketiga kalau P
ya udah P semuanya gitu. P sama dengan XP kali P0. Jangan sampai ketukar ya. Ini sama ini. Gitu. Oke. Cuman itu doang. Semoga aja bermanfaat, geng. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.